Assalamualaikum, selamat datang di channel Berkah Ilmu. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas topik menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk melanjutkan obrolan terkait dengan bagaimana trik-trik atau bagaimana cara kita untuk menghadapi atau mengetahui gejala-gejala diabetes. Kita sekarang kedatangan tamu, namanya siapa Pak? Kurdi, Pak. Kurdi, ya namanya Pak Kurdi. Beliau termasuk orang yang sedang mengalami diabetes ya Pak ya. Nah, sekarang kita simak cerita beliau bagaimana asal muasal beliau terkena diabetes. Silakan Pak. Iya, jadi diabetes itu kan penyakit yang banyak orang alami tapi orang tuh nggak merasa. Nah, gitu. Awalnya nggak merasa ya Pak. Awalnya nggak merasa. Itu teman-teman tuh perlu digarisbawahi karena tidak merasa diabetes ternyata gejalanya ada. Gejalanya, nah, orang baru nyadar itu setelah ada efek atau dampak dari diabetes itu sendiri. Oh iya. Ketika belum ada dampak ya dia nyantai aja dan Nah, dia nggak dampaknya merasa. kira-kira apa tuh Pak? Dampak pertamanya biasanya. Nah, sedangkan diabetes itu dampaknya itu kan tidak langsung saat itu ya Pak ya. Iya. Itu Betul. kan dia perlu beberapa waktu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun kemudian baru dia terasa. Nah, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya orang sudah parah baru enggak. Oh gitu. Dia diabetes, dia diabetes. Jadi orang tuh taunya, oh dia meninggal karena apa? Diabetes. Tapi ketika orang itu terkena diabetesnya itu dia enggak ngeh. Oh jadi saking nggak ngehnya ketahuannya kalau oh dia meninggal karena diabetes. Oh gitu. Sudah meninggal aja baru diabetes. Nah biar mendeteksi secara dini Pak, kira-kira bagaimana sih kita harus mengetahui itu gitu. Ya, nah sebenarnya ya kita harus banyak belajar ya tentang Iya. penyakit ini. Kenapa banyak belajar? Yaitu tadi karena orang taunya itu setelah sekian waktu lama gitu Iya. ya. Nah, bagaimana cara belajarnya? Yang paling penting adalah kita harus mengenali tubuh kita. Iya betul. Jadi tubuh kita tuh kita harus kenali betul. Maksudnya dikenali ada perubahan apa, Iya. apa yang kita rasakan sekarang, Iya betul. apa yang kita rasakan dulu. Nah, itu perubahan-perubahan itu harus kita pelajari. Contoh, saya dulu BB saya itu 80 kilo. 80 kilo ya Pak ya. Nah, kemudian kita tiba-tiba BB itu menurun terus. Cuma berarti gejala awalnya berat badan menurun ya Pak ya? Menurun. Kalau saya ya, Iya. karena beda orang mungkin beda juga Ya, jadi beda orang mungkin gejala awalnya beda. Ya, beda. Ya. Makanya di situ pentingnya kita mengenali kondisi Tubuh. tubuh kita. Iya Pak, tadi di narasumber pertama dari Pak Ripai ya, dari Pak Ripai bilang diabetes itu penyakit pembunuh pertama atau induk dari segala penyakit. Nah, Betul, betul. itu kenapa Pak kok bisa dibilang induk dari segala penyakit Pak? Karena diabetes itu kan awal penyakitnya ya. Tapi dampak daripada diabetes itu bisa kemana-mana. Oh gitu. Nah, contoh, Contoh Pak. saya tidak merokok. Ya. Saya juga tidak bekerja yang berhubungan dengan asap. Ya. Tapi setelah sekian tahun akhirnya saya kena juga paru-paru. Oh gitu. Itu mungkin dari dampak diabetes ya Pak? Nah, ternyata itu dari dampak diabetes. Oke, teman-teman, ini ada info penting. Ternyata orang yang paru-paru itu bisa disebabkan oleh diabetes. Jadi bukan karena konsumsi asap rokok atau sering merokok dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dari
diabetes. Karena diabetes. tadi narasumber pertama Pak Ripa bilang dia memang induk dari segala penyakit. Nah, ini yang pertamanya nih kena diabetes, komplikasi ke paru. Begitu ya, Pak ya. Nah, itu yang saya alami. Mm-mm. Yang kedua, ibu saya. Ya. Ibu saya kena diabetes. Nah, kalau dia lebih ke gagal ginjal. Oh gitu. Ini beda lagi nih gagal ginjal nih. Gagal ginjal. Ya, gagal Bahkan ginjal. ibu saya itu sampai meninggal dunia karena gagal ginjal tersebut. Oh gitu, ya. Karena telat cuci darah akhirnya Mhm. meninggal. Jadi beda orang mungkin dampaknya akan berbeda. Ya, komplikasinya juga beda ya. Nah, makanya lagi-lagi kuncinya adalah kita harus mengenali diri kita. Ya Pak, kan banyak di masyarakat tuh begini ya Pak ya. Orang yang diabetes itu ogah konsumsi obat ya Pak ya. Betul. Nah, terkadang masyarakat tuh suka bilang begini, berpendapat jangan minum obat nanti malahan ginjalnya rusak, Betul. hatinya rusak. Gimana pandangan Bapak selaku pengkonsumsi obat diabetes, sudah berapa tahun Pak kira-kira konsumsi? Kurang lebih 4 tahun saya. Sudah 4 tahun. Bagaimana pandangan Bapak dengan konsumsi obat diabetes selama 4 tahun? Apakah ada gejala-gejala yang mengarah kerusakan kepada ginjal atau bagaimana? Silakan. Nah, justru ini yang menarik. Ini yang menarik kenapa? Karena masyarakat umum kebanyakan itu berpikir persis seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oh iya. Jangan minum obat tiap hari, nanti ginjalnya kena. Jangan minum obat tiap hari, nanti malah jantungnya kena. Iya. Nah, pemahaman-pemahaman itu pun saya alami dulu. Jadi sekian tahun saya kena diabetes, itu saya nggak pernah minum obat. Iya. Apa yang saya lakukan? Paling saya minum kopi pahit. Iya. Karena katanya kopi pahit. Jadi pengobatannya itu atau pencegahannya baru katanya oh minum kopi pahit katanya bisa mencegah diabetes. Oh harus sering olahraga, sedangkan kita malas olahraga. Iya, kadang-kadang, betul. kan? Nah, padahal justru obat itu yang bisa mencegah kita kena penyakit dampak dari diabetes itu sendiri. Oh iya, jadi konsumsi obat itu ternyata bisa jalan untuk mencegah komplikasi ke penyakit-penyakit berikutnya. Jadi akhirnya pola pikirnya dibalik. Jadi pola pikirnya jangan kalau kita kena diabetes harus minum obat tiap hari, jangan nanti ginjalnya kena gitu kan. Padahal justru karena nggak minum obat tiap hari ginjal kita bakal kena. Iya gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama memang induk dari segala penyakit diabetes itu, makanya komplikasi bisa kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, karena di setiap orang itu berbeda. Dan intinya kita berarti harus mengenali tubuh kita bagaimana. Teman-teman, tadi yang dibilang dengan kopi pahit lah itu belum ada riset atau penelitiannya. Mungkin itu hanya sebatas katanya dan katanya. Kalau katanya itu belum bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ini berdasarkan narasumber yang kedua, ini penggunaan obat itu ternyata bisa mencegah komplikasi berikutnya. Itu apakah sudah ada sumber yang valid, Pak? Ya, pertama karena saya penderita diabetes, terus ibu saya juga meninggal karena diabetes yang akhirnya gagal ginjal. Iya. Nah, sehingga dari situ ya saya harus berjuang keras karena saya masih pengen hidup lama nih. Iya. Anak masih perlu bimbingan gitu kan. Nah, sehingga saya harus punya atau bisa menanggulangi penyakit ini. Nah, maka ada beberapa tips atau cara atau pemikiran yang saya lakukan. Iya. Pertama,
maka saya harus belajar, harus memahami tentang penyakit diabetes. Ya, itu yang pertama ya teman-teman. Kedua, saya berusaha menerima. Artinya menerima itu apa? Menerima itu artinya apapun kenyataannya, apapun masalahnya, apapun kondisi kita, kenyataannya bahwa kita itu penderita diabetes. Ya. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh harus menerima. Iya, betul. Jadi yang pertama kita harus menerima dulu. Menerima bahwa ya sudah, kita memang punya diabetes kan. Iya. Jadi mau orang ngomong apa, mau penyakit kita kayak apa, nyatanya kita memang punya diabetes. Maka yang harus kita pikirkan adalah kita harus menerima. Secara itu, setelah itu baru kita mencari solusi ke depan gimana untuk menangani itu, mengatasi itu. Iya, betul. Jadi ya intinya kita harus mencari solusinya, dan kita sadar bahwa memang lagi terkena penyakit itu ya mungkin itu perilaku kita yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Tapi teman-teman sekalian, ketika memang itu sudah ada, jangan panik dan jangan stres. Mungkin ada tips Pak nih, kalau misalnya udah kena kan kadang ada orang yang stres. Tuh. Waduh, saya kena ini nih, jangan-jangan bentar lagi saya akan mati atau meninggal gitu. Ada nggak sih Pak tips biar orang Ya. tuh nggak stres? Ya, tipsnya yang paling dasar adalah kita harus menerima kenyataan dulu. Ya. Kita menerima kenyataan bahwa ya sudah, kita penderita diabetes. Ya, itu yang pertama. Nah, setelah menerima kan hati tenang tuh. Ya. Baru kita banyak belajar. Kita belajar dari dokter A, dokter B. Kan sekarang di TikTok di apa banyak ya dokter yang ngebahas itu. Nah, justru saya sadar itu setelah saya dapat podcast dari dokter. Ya. Sampai Mungkin bisa saya- disebutkan Pak podcast dari dokter mana, sampai Pak? saya lupa nama dokternya Oh, aja lupa. karena sekarang kelihatannya nggak nongol lagi nih di Nggak TikTok. nongol lagi di TikTok. Jadi dokter tuh persis mengatakan bahwa penderita diabetes justru harus minum obat. Iya. Karena dengan minum obat kita jadi bisa terkendali, terkontrol gulanya, itu pertama. Kedua, pemahaman kebanyakan orang yang itu tadi katanya kalau sakit jangan minum obat, nanti tahu ginjalnya kena. Dan dokter itu pun mengatakan justru kalau nggak minum obat malah ginjal kita yang kena. Oh iya. Berarti yang kena. Nah, dari situ saya bersemangat. Kemudian ternyata ketika saya tidak minum obat, akhirnya paru-paru saya kena. Nah, Jadi komplikasi paru-paru lagi. saya kena, ya komplikasi. Jadi BB saya waktu itu sampai turun sampai BB saya itu sampai 50 kilo. 50 kilo. Jadi kurus, krempeng, dan di ronsen, dan ternyata saya positif paru. Nah, dari situlah saya ingat podcast yang dokter itu tuh. Iya. Oh, saya ini harus minum obat rutin, ya sudah. Dari situ saya minum obat, jadi saya minum obat parunya itu 6 bulan. Baru mulai saya konsumsi obat diabetes. Nah, obat diabetes kan banyak ya Pak ya? Iya. Ya. Itu nanti lebih ke apa namanya kondisi kita kita ya, cocoknya yang mana cocoknya nih? yang mana, Jadi ya. bukan karena banyak terus bingung Iya. ya. Berarti intinya konsultasi ya Pak sama dokter ya. Cocoknya yang mana itu kita tanya Iya, kepada ahlinya. ahlinya. Pas selalu ala dikri. Pas alo ala Wikri tanyakan Bertanya kepada Iya. ahlinya. Ya sudah. Akhirnya saya ya tanya ke dokter. Dan ternyata alhamdulillah ada salah satu obat yang saya konsumsi sampai sekarang. Sekarang sudah 4 tahun. Kemudian obat paru aja saya sampai 6 bulan. Dan alhamdulillah 6 bulan kan kita nggak boleh putus ya Pak ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah tuh saya selesai. Ya, sampai akhirnya mulai konsumsi obat, nah sampai sekarang akhirnya itu yang merubah keyakinan kita. Iya, betul. Jadi tips yang kedua setelah kita kan pertama kita menerima kita ini, yang kedua kita juga harus merubah pola pikir sebagaimana ya kita penderita diabetes. Iya.
Jadi pola pikir harus dirubah. Kalau sudah diabetes jangan berpikir, aduh saya akan begini, saya akan begitu. Itu pola pikir yang mungkin akan membuat kita stres. Nah, karena pola pikir itu bisa kita makin ngedrop. Iya, betul. Bisa kita, makanya kita harus merubah itu supaya kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup. Contoh lagi yang ketiga, masukan berikutnya ya. Ya, masukan berikutnya yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, banyak orang penderita diabetes. Terus mungkin usia 60 atau 65 atau 70 baru meninggal. Ya, Kemudian orang nanya, kenapa meninggal tuh? ya, Oh, karena diabetes. Hampir tidak ada orang yang ngomong kenapa meninggal. Ya karena sudah tua. ya, Padahal kata Nabi aja kan ngomong, ya. usia umatku itu Ya. paling 60 sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita meninggal di usia 62, 63, 65, 70, itu tuh memang udah waktunya meninggal Ya. gitu. Jadi bukan karena diabetesnya ya Bukan karena teman-teman. Kalau sudah usia 60, memang Rasul juga bilang usia umatku itu tidak akan lebih dari 70 tahun. Dan walaupun ada, itu paling sedikit. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita meninggal usia 65, mau diabetes mau enggak juga dia bakal Pasti meninggal ya Pak ya. Karena memang batas usianya segitu memang teman-teman. segitu gitu. Nah, hanya yang kita lakukan untuk untuk membuat kita hidup itu, artinya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya walaupun kita penderita Ya, diabetes, betul. tapi kualitas hidup kita tuh bagus. Iya, betul. Sampai dengan usia-usia Iya. meninggal tadi, kualitas hidup kita tuh bagus. Ya. Kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa Ya. menjalankan kehidupan dengan baik. Iya. Nah, bagaimana seorang penderita diabetes pun kita tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ya. Ya baik teman-teman, itu obrolan kita bersama Pak Kurdi yang sudah memberikan pengalamannya terkait dengan apa sih diabetes, bagaimana cara penanganannya. Kemudian yang terpenting adalah kalaupun usia kita sudah 60 atau 70, yang itu waktunya kita memang Siap-siap. siap-siap. Jadi sebetulnya diabetes itu warning buat kita semua. Jadi untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Ternyata kalau kita terkena di usia 50, berarti 13 tahun lagi atau sekitar 20 tahun lagi, itu tandanya Allah sayang kepada kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi jangan berprasangka buruk bahwa itu takdir Allah atau Allah tidak adil kepada saya memberikan penyakit itu. Justru itu Allah sayang dan memberikan warning buat kita bahwa kita semua akan kembali. Syukron Ustadz Kurdi, terima kasih atas waktunya. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Terus ikuti channel ini dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, Dan tentunya sampaikan walaupun hanya satu ayat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.